Hai, Hai, selamat datang di Dialog Perempuan. ngobrol santai dari sudut pandang perempuan. Oke, gimana kabar lah? Alhamdulillah sehat, tapi kayaknya cuacanya kurang bagus deh kalau di outdoor buat Kenapa? aku ya. Karena angin. Iya, nggak kuat angin. Oke, hari ini kita ngobrol lagi tentang basket kayaknya ya. Basket Iya. lagi ya, nggak ada habis-habisnya ya. Iya sih. Kapan mau Karena habis nih basket? baru juga ini video yang kedua. Oke. Oke, kita lanjutin. Kemarin kan baru kita bahas tentang development ya, tentang program basket. Sekarang aku mau ajak kamu ngobrol tentang masalah yang pernah aku hadapin saat aku jadi atlet. Kamu pernah nggak ngerasain jadi atlet? Anggaplah kayak contohnya porprov. Kamu udah jadi atlet daerah tersebut tapi nggak jadi berangkat. Pernah nggak? Pernah ya. Pernah. Dan itu pengalaman pertama dan sangat memilukan buat aku. Itu generasi aku ada Dini, yang aku ingat cuma Dini, ada Nopi. Ya. Itu kita nggak jadi berangkat porprov dan kita di Terus? situ latihan habis-habisan gitu, all out sekali lah. Iya. Besar banget harapan kita untuk berangkat porprov. Ya namanya juga bocah ya. Iya, Kayak iya. oh kita akan ke Mataram nih tahun depan bawa nama KSB. Wih, keren kan? Oh, pernah aku alami juga. Di mana? Itu Sia juga pernah Iya, pernah sekelas. aku alami. Iya. Kan sekelas kalau yang- kemarin kita Sia duluan nggak sih yang turun ke basket? Iya. Iya, harusnya ya Aku generasi kenal pertama basket. tahun. Aku kenal basket itu dari SD sih. Kenal basketnya dari SD. Tapi alhamdulillah udah mulai berprestasi itu di 2010. Wih, keren jauh ya. kan dari kamu. Beda 8 tahun. Ya, kamu 2018 ngikutin porprov. Nah, aku tahun 2010 itu udah ikut seleksi porprov dan lolos, terus latihan dan berangkat. Alhamdulillah aman. Nah, cuman aku dapat pengalaman yang tidak berangkat itu pada saat prapon. Yang ada dalam memoriku itu pada saat itu aku sedang duduk di bangku SMA. Setelah itu aku ikut seleksi prapon dan alhamdulillah lolos sendirian dari KSB cewek dan langsung Bentar. Itu propernya cabur basket kan? Iya, cabur basket. Itu langsung dibawa sama ketua perbasinya langsung. Siapa tuh saat itu? Ustadz Jeb namanya Ustadz beliau. Jeb. Entah seperti apa pengurusannya, aku merasa nyaman saat itu. Aku merasa nyaman karena dari kenal basket dari SD, setelah itu berprestasi di SMP, udah ikut event yang pertama kali itu di Porprov dan alhamdulillah rezekinya lolos. Setelah ikut ODSN, setelah itu lanjut ODSN, setelah itu lanjut Popda. Jadi kan aku sebagai seorang atlet itu merasa nyaman karena event-event sekelas pemerintah itu ada gitu. Bahkan event-event yang diadain sama sekolah itu gak ngerasain di zamannya aku. Di Taliwang juga tuh. Saat itu Taliwang bener, itu Bupati Kap kalau nggak salah. Bupati Di Taliwang, terus pernah juga di SMA 3 Sumbawa, pernah juga tuh ngalamin. Nah, Iya. dapat di masa satu kali ini ngikutin prapon dan udah lolos seleksinya dan aku itu udah mulai latihan ya, latihannya di Mataram, terus Bentar. Latihannya di Mataram, terus sekolahnya? sekolahnya di SMA Brang Raya, cuman kan saat itu khusus aku kalau nggak salah ya, khusus aku itu hanya Sabtu Minggu. Jadi Ustadz Jeb ini, beliau ini sangat luar biasa menurut aku karena beliau langsung yang nemenin aku, bukan orang tuaku. Jadi pulang dari sekolah hari Sabtu pulang sekolah itu aku prepare untuk berangkat ke Mataram untuk latihannya. Malam Senin aku udah sampai Taliwang lagi. Waduh. Iya, seterusnya begitu. Berapa lama tuh kira-kira? Itu aku lupa ya. Sekarang kan udah 2025 ya, jadinya Iya, aku juga lupa. sih. Yang jelas itu udah terus berjalan sampai di mana aku diinfoin sama Ustadz Jeff kalau katanya yang cewek nggak jadi diberangkatkan. Sumpah. Itu sih aku kecewa banget.
dari aku kecewa, dari Ustadz Jeb kecewa, dari beliau. Sudah capek ya. Iya, Tapi itu biaya semua ditanggung sama Perbasi. Iya, semua. Aku entah ya, yang jelas aku cuman bawa Bawa badan iya. aja. Kayaknya berarti kalau segi pengurusan kayaknya Harusnya dari Perbasi semuanya yang nanggung. Tapi di situ di bawah itu maksudnya untuk TC di Mataram atau gimana? Latihan perkumpulannya setelah seleksi terus aku lolos sendirian dari KSB, ketemu sama teman-teman dari Mataram, dari Lombok Barat gitu kan. Dari Lombok Timur. Jadi kita ketemu latihan ya TC lah. Jadi khusus kalau nggak salah ya khusus aku kayaknya Sabtu Minggu deh khusus aku karena saat itu aku masih sekolah. Tapi itu sebelum sampai ke prapon itu yang bimbing yang bina itu Coach Alul, Kalul atau gimana? Iya. Jadi saat itu kan udah dari tahun 2010 tuh tahun 2010 ya awalnya itu lolos porprov. Dan emang ketemu sama Kalul, dari situ langsung ditempa sama Kalul, terus-terusan sampai bahkan aku bisa lolos ke nasional, sempat loh aku lolos ke nasional O2SN, seleksi O2SN bola basket, dan alhamdulillah berangkat itu lolosnya ke nasional itu di Surabaya. Nah di Surabaya. Keren. Itu kalau nggak salah ya di Surabaya itu nama gornya itu Pasifik deh kalau nggak salah. Jangan-jangan Pacific Cesar lagi yang kemarin kayak KSB. Nggak ngerti juga ya, kayak Pasifik lupa ingat sih. Ya lupa ingat. Tapi yang jelas gitu. Masalahnya itu udah lama banget. Kalau nggak salah tahun 2000 berapa mungkin itu. Aku SMP saat itu. Lama banget ya. Ya bayangin loh. Kalau kamu SMP berarti aku masih. SMP apa SMA ya lupa lah aku. Masih SD mau naik SMP lah ya. Iya cuman yang beruntungnya itu begitu dari beruntungnya aku, bisa ngerasain event pemerintah. Dan paling enggak kepengurusan saat itu not bad lah ya. Not bad lah. Setidaknya yang pegang kamu bisa ke Mataram ya. Dari aku seorang atlet yang ngerasain setiap ODSN ada loh, ada setiap tahunnya ada dan aku selalu berangkat ke Mataram untuk ODSN itu. Jadi kayak di KSB nggak perlu seksi lagi deh gitu. Kayak setiap tahun bakal nunggu lagi gitu ada ODSN, jadi kayak tinggal nunggu umur habis aja ya kayak gitu. Nah cuman ya saat prapon itu aja sih yang paling sedih, dampaknya parah sih. Ngerasain kan sekarang gimana kita membangunkan, menghidupkan kembali basket perempuan KSB. Iya saat itu ya aku ngerasa aduh percuma banget nih di basket gitu. Udah capek-capek, apalagi saat itu usia anak sekolah ya, kayak aku yang hanya cari teman loh, cari prestasi, terus naik pesawat, terus bertanding gitu kan, kayak udah effort latihan dari KSB ke Mataram, tiba-tiba nggak jadi. Mereka nggak ngerasain loh mentalnya anak saat itu, dan mungkin seperti kamu juga kan, mereka nggak ngerasain gimana mentalnya kalian. Makanya sekarang kayak kamu, Dini dan lain-lain haus banget sama pertandingan. Yes, betul banget. Karena nggak ngerasain kalau di zamannya aku mungkin cuma satu kali itu saat prapon itu. Bahkan sebelum di prapon itu aku masih mulus-mulus aja. Dapat pertandingan lolos, ada event lolos. Nah dapat di satu event ini naas. Tapi itu kalau kita mau ngomongin yang lalu ya, itu nggak akan ada habisnya ya. Tapi balik lagi. Cuman ya maksudnya sekarang nih. Iya maksudnya biar mereka pada tahu dampak efek negatifnya itu banyak ya. Mungkin kalau dari kamu kemarin, kita dari playernya, dari atletnya, kena kan mental kita, nggak jadi berangkat, kita nggak bisa ngerasain itu ya kan. Terus dari coach kita, Kalul kan sampai berhenti kan? Iya. Sampai berhenti. Beliau males. Iya males karena kayak sudah memperjuangkan kalian, tapi akhir ujung-ujungnya kalian nggak jadi berangkat. Padahal apa sih yang didapatkan sama seorang pelatih? Hanya kebanggaan aja ketika anak didiknya bisa berprestasi, ya kan? Sama sih kayak aku. Yang aku rasain, kenapa ketua Perbasiku saat itu sampai beliau bilang, kayaknya aku udah mau berhenti nih di basket gitu. Karena nggak jelas. Kayak mungkin ya beliau saat itu ya, mungkin ya aku nggak tahu.
sempat pakai dana pribadinya mungkin ya kan untuk Yes. memfasilitasi aku loh, luar biasa loh, sampai aku dipijitin gitu, datangin orang untuk mijitin aku, gimana caranya aku bisa kasih performa yang baik saat latihan. Beliau nganterin loh, sekelas ketua Perbasi langsung berdua aku dianterin, kita naik bis berdua, pulang di malam hari loh. Saat itu beliau lanjut kerja lagi, aku lanjut sekolah lagi. Sekolah lagi. Luar Iya. biasa sih. Jadi kan dampak-dampak yang kayak gini nih yang sekarang kita ini yang lagi kita usahakan. Ya enggak? Iya betul sih. Jadi kita pernah sekarang nih aku tahu. Jadi track recordnya Perbasi gitu, Perbasi nih organisasi kita pernah se-effort itu gitu. Iya. Jadi kalau sekarang misalnya nggak ada effort yang dikasih oleh Perbasi, Iya. wajar dong kita nuntut. Ya. Mungkin tadi yang kita bicarakan itu hasil dari cerita-cerita kita di masa lalu ya kan. Yes. Ya, kita nge-review, kita aku ceritain ke kamu ceritain ke aku gimana efek negatifnya gitu. Ternyata kamu juga pernah ngerasain kan, ngerasain gak jadi berangkat, aku juga pernah ngerasain gak jadi berangkat. Nah sekarang di tahun 2026 itu ada porprov lagi, dimana KSB juga kemarin sempat ngadain seleksi porprov putra dan putri, dan sekarang mereka sudah punya atlet. Nah itu gimana tuh posisi kita yang sebagai orang yang bukan pengurus Pengurusnya. Perbasi, tapi orang yang mau berjuang di bawah Perbasi itu? Kalau dari aku sih, sudut pandang aku, ini sebenarnya nggak ada nggak ada keuntungan pribadi yang bisa aku dapetin gitu. Ya, Tapi sama ya. Hmm. Tapi aku mau pastiin dan aku mau kawal adik-adikku itu harus berangkat. Ya. Aku ingin mastiin aku nih nggak jadi berangkat. Aku mau mastiin jangan sampai ada lagi yang seperti generasiku. Yeah. Jadi aku mau pastiin dan kawal benar-benar tim Porprov KSB itu untuk berangkat dan mereka mendapatkan hak yang sama seperti apa yang didapatkan tim laki-laki. Dari Sia nih, Sia kan kemarin termasuk dalam tim seleksi Porprov KSB 2026 ya. Nah sekarang harapan Sia nih, yang Sia berada di lingkungan itu gitu untuk sebagai bahan inti lah untuk menyukseskan Porprov 2026. Nah harapan Sia tuh apa sih untuk Porprov 2026 di KSB nanti? Ya, sebelumnya awalnya aku terjun di basket itu karena memang aku cinta sama basket, ya kan, cinta sebagai seorang atlet. Yes. Ya setelah ngejalanin lama kelamaan, aku pengen tetap berada di dunia basket. Ini aku cerita dikit ya sama kamu. Yes. Tetap berada di dunia basket sampai saat itu aku kuliah, ngambil olahraga dan masih berkecimpung sama basket juga. Sampai di mana dosenku bilang, kalau kamu mau tetap di dunia basket untuk menjadi seorang atlet perempuan, kayaknya di kamu udah selesai. Iya sih betul. Ya, di kamu Kendalanya udah selesai. umur ya semuanya. Umur dan kamu masih berada di NTB. Ya udah itu. Jadi paling kalaupun kamu main tuh yang event-event yang dibuat sama klub-klub gitu. Ya itu. Ya, jadi beliau nyaranin aku untuk jadi referee. Oke, aku ngambil referee di tahun 2017. Nah, setelah itu targetnya aku masuk referee itu biar aku bisa berkecimpung sama basket lagi, biar aku tetap di dunia basket, aku nggak mati di basket gitu. Jadi saat aku lolos 2017 ngasitin, ada penyegaran wasit lagi, ngikutin lagi biar aku bisa tugas di Porprov 2018. Dan itu kesampaian. Nah, Good job. saat aku balik lagi ke kampung halaman, namanya cinta basket, ya aku mau hidupin basket di KSB karena mati. Basketnya nggak ada, seperti yang kamu bilang tadi, klub yang aktif saat itu Triple S. Yes. Ya singkat cerita, buat klub sendiri, akhirnya jadilah BBA FA Family ini, ya kan. Dan rata-rata yang aku latih, alhamdulillah
itu sempat berangkat porprov juga di tahun 2023. Oh, yang L sama Ada si ini. Si Siapa sih namanya? Nesa. Sinesa, 2 orang itu. Mm-mm. Dan sekarang lagi aku preparein anak-anak itu juga lagi. Dan sekarang tambah banyak ya. Iya. Alhamdulillah ya. Dan sekarang dari BBI Family lolos 6 orang lagi. Wih, Nah, keren, 6 keren. orang ini aku nggak mau ada masalah lagi, guys. Paham. Aku nggak mau ada masalah lagi. Tapi anak itu Saat kemarin berangkat bahkan kan? ya, berangkat kalau yang 2023 berangkat. Alhamdulillah berangkat. Nah, nggak sedikit nih orang, dan nggak sekali 2 kali orang yang ngomong, alah yang cewek nggak usah lah diberangkatkan, Nah, nggak ada daya saingnya, nggak bisa bersaing gitu di Mataram. Jengkel aku. iyalah jengkel. Tahu jengkelnya di mana? Nah, gimana? Kamu loh mau atlet-atletmu tampil di Mataram dengan daya saing yang tinggi gitu. Tapi kamu nggak nggak mau prepare ya dia, buat bener. prepare, Kamu nggak nggak mau buat ngasih iya. pembinaan gitu. Kamu nggak mempersiapkan. Betul. Bener, jadi kamu ngomong doang di situ. Iya, Kamu nggak ngerasain yang kayak Iya. kita ini Kamu- mempersiapkan anak-anak didik ini. betul. Padahal ujung-ujungnya diambil sama siapa? Sama mereka KSB. KSB, bawa nama Iya. KSB kan? Iya, diambil sama Perbasi. Itulah akhirnya maksudnya kamu mau mereka juara 1. Apakah kamu sudah memberikan effortmu, memberikan waktumu untuk mereka bisa juara 1? Iya, benar. Ayolah kita review nih, untuk jangan cuma ngomong doang. Oh, basket mah begini-begini doang. Iya. Kita susah mau begini. Ya gimana mau susah? Orang seharusnya ini disalurkan ke sini, malah disalurkan kemana gitu. Event Iya. tidak ada, uangnya habis. Aku nggak habis pikir lah. Mungkin tadi tentang anak-anak Porprov ini, aku nggak mau anak-anak didik, bukan hanya anak-anak didik kita Semuanya. aja sih ya, semuanya. Semuanya harus kita Terutama kawal. anak-anak yang udah kita latih Iya. kan, yang alhamdulillah udah lolos. Terutama concern kita di basket dan Iya. basket perempuan Iya, basket perempuan yang udah lolos, jangan sampai ada masalah lagi mereka tidak bisa diberangkatkan Yes. gitu. Ayolah di tahun 2023 kita udah aman, semuanya udah berangkat. Jangan lihat mereka itu Menang bisa atau enggak. menang atau juaranya. Yes, Jangan lihat mentalnya itu. ya. Iya, enggak, kamu maksudnya kita di organisasi itu udah dikasih dana, ya kan? Yes. heeh. Udah dikasih dana, ya udah dijalankan. Betul. Dijalankan. Semuanya itu butuh proses, Yes. enggak langsung jadi. Heeh. Sekarang kalau Perbasinya mau ya menghasilkan juara, atlet-atletnya juara, ya udah kita harus berbenah dari Iya. sekarang. Entah apa yang harus kita lakukan. Ya mungkin alhamdulillah di beberapa bulan yang kemarin ada basketball development Iya, itu itu untung. kan sangat luar biasa juga. Ayo kita mulai lagi berbenah di tahun 2026 ini dengan cara gimana masuk ke sekolah-sekolah Iya. atau kayak gimana agar anak-anak ini udah mulai suka sama basket. Setelah itu lakukan pelatihan-pelatihan basket. Yes. Terus sejahterakan pelatih-pelatih yang ada di KSB ini agar mereka bisa kerjanya nggak seperti dulu kan mereka ngelatih loyalitas doang. Yes. Sekarang kasih lah mereka uang bensin. Betul. Gimana caranya tuh dari Perbasi bisa jadi PR biar mereka kan istilahnya cari dana aja, mereka salurkan tuh ke klub-klub atau ke pelatih-pelatih, kasih mereka bantuan, kasih mereka uang bensin lah istilahnya, agar ada semangat untuk ngelatih anak-anak didik yang lain. Ya itu sih mungkin Yes. next video kita akan bahas lagi tentang itu. Tapi yang jelas harapan kita dari masalah yang kita udah hadapi, semoga tim Porprov KSB baik putra ataupun putri itu bisa berangkat ya, di Porprov 2026 dan semoga dalam Prosesnya. proses latihan mereka bisa Amin. ya menang dan apalagi bisa juara gitu Amin, kan. ya Allah. Ya, amin. Seperti itu sih. Ada lagi nggak? Kayaknya cukup deh. Oke, kalau tidak ada kita lanjut di next video. See you. Oke, see you di Dialog Perempuan.